Dr. Dudu Hermawan MAG dengan informasi yang menarik mengenai berbagai macam destinasi wisata dan traveling dengan pemaknaannya yang dapat menambah wawasan tempat dan peristiwa-peristiwa yang mengiringinya, serta dapat menambah keimanan dan ketakwaan Anda. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Galuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya sedang berada di kolam pemancingan mengisi kepenatan setelah stay at home, bekerja di rumah, ibadah di rumah. Ini bersama dengan kawan-kawan dari berbagai unsur, bertempat di Cibatu ya, di daerah Citameng, Maripari. Di samping saya ada suara burung ya, kalau di Sunda itu sering disebut manuk uncuing ya. Dalam keyakinan lokal orang Sunda, apabila ada burung seperti itu berbunyi, katanya akan ada orang yang meninggal dunia. Nah, tetapi dalam akidah Islam yang demikian itu disebut dengan tatoyur. Tatoyur yaitu meyakini sesuatu didasarkan pada adanya terbang burung ya. Kalau ada burung puyuh terbang di angkasa ya pada waktu malam, itu biasanya keyakinan orang Sunda itu katanya ada pencuri. Lalu kalau ada burung sirit uncuing, itu ada yang meninggal dunia. Itu tatoyur ya, termasuk kepada keyakinan yang syirik, khurafat, tahayul atau bid'ah. Kalau kebetulan Anda orang Sunda, jauhkan keyakinan itu kalau Anda Muslim. Saudara sekalian, saya ingin bercerita tentang ikan ya. Ikan itu pertama kali ada di dunia itu 480 juta tahun yang lalu. Dari mana saya tahu ikan itu pertama 480 juta tahun yang lalu? Dari para ilmuwan Amerika, ahli biologi dari Universitas Pennsylvania ya. Mereka melihat ada peninggalan-peninggalan purbakala ya. Dari situ dapat diketahui bahwa ikan itu pertama kali ada di dunia 480 juta tahun yang lalu. Lalu ini kelihatan kegiatan kita adalah kegiatan mancing ini. Mancing mania ya. Mancing itu kegiatan pertama kali mancing di dunia itu kurang lebih 10 juta tahun yang lalu. Dari mana diketahui itu? Itu diketahui dari peninggalan purbakala yang ada di Eropa. Di gua-gua tertentu itu ada peninggalan berupa pancing gitu. Itu 10 juta tahun yang lalu. Nah, banyak orang memandang memancing itu perbuatan yang sia-sia. Nah, tetapi sekarang mancing sudah ada perkembangan. Ada yang disebut dengan modern fishing ya, yaitu
mancing modern. Muncul kreativitas dari para penggemar mancing dan para pengusaha membuat umpan pancing dari berbagai bentuk, ya, binatang yang disukai oleh ikan-ikan itu. Nah, kemudian si umpan itu dikaitkan ke pancing, ya, dan digerak-gerakkanlah pancing itu, kemudian merupakan sebuah seni yang sangat bermanfaat bagi kesehatan mental kita. Ya, walaupun pada sebagian orang mancing ini dianggap perbuatan yang sia-sia. Nah, kemudian yang kedua, mancing itu dalam perkembangan berikutnya merupakan style of life, ya, gaya hidup manusia modern. Ini dapat kita lihat bahwa yang ada di sini adalah orang-orang yang sebetulnya bukan semuanya penggemar mancing, ya. Kawan-kawan ini ada yang hakim, ya, yang di depan saya itu, kemudian ada kepala pengadilan, ya, ada pengawas SMA, SMK, lalu ada para pejabat, ya, dan juga dosen dan lain-lain. Nah, ini merupakan style of life, yaitu gaya hidup manusia modern. Ya, baru saja saya datang itu sudah mengeluarkan banyak keringat. Nah, keringat yang keluar itu merupakan proses detoksifikasi, ya, mengeluarkan racun yang ada di dalam badan kita. Nah, kolam ini, ya, kolam itu sudah banyak dikenal banyak orang sejak berjuta-juta tahun yang lalu. Tapi yang saya ketahui ada beberapa kolam yang terkenal di dunia ini, ya, termasuk di Indonesia. Nah, antara lain yaitu kolam yang ada di Kuningan. Nah, itu sangat terkenal. Kemudian kolam yang ada di Semarang, peninggalan Kerajaan Majapahit, ya, dan berbagai kolam yang lainnya. Nah, kolam itu semacam danau tapi kecil, dibuat oleh manusia, tidak secara alami, ya. Kalau danau itu pada umumnya alami. Kadang-kadang terjadi karena letusan gunung atau karena jatuhnya meteorit atau dendrit, ya, dari langit, kemudian membuat danau yang cukup besar. Nah, berkaitan dengan kolam dan danau ini saya menjadi ingat, ya, kalau ada orang yang terlalu pede terhadap dirinya, itu seperti orang yang ada yang namanya altruis, ya. Altruis itu kalau dalam bahasa agama itu yusiruna ala anfusihim walau kana bihim wasosoh, yaitu orang yang mengutamakan orang lain, ya, daripada diri sendiri walau mereka itu sendiri membutuhkannya. Nah, itu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim wasosoh. Nah, kemudian ada orang yang mencinta terhadap diri sendiri, ya, sampai di rumahnya itu di depannya ada cermin, karena kalau dia lihat ke depan dia akan melihat dirinya yang ganteng. Kemudian di kanan dia ada cermin, di kiri ada cermin, di bawah ada cermin, di atas ada cermin. Sampai pada satu saat orang tersebut ke kolam, ya, kemudian melihat gambar dirinya, ya. Kemudian karena saking cinta terhadap diri, akhirnya dia kecebur kolam itu. Nah, kemudian nama yang bersangkutan diabadikan sebagai sebuah konsep orang yang terlalu cinta terhadap dirinya sendiri, begitu. Nah, saudara sekalian, saya kira, ya, sekilas tentang sejarah ikan, sejarah mancing, sejarah kolam, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ya, saya hanya sekedar penggembira saja di kolam ini, ya.
di sekitar saya ada kawan-kawan yang juga sebagai pemancing dan juga sebagai penggembira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang